Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar Bapak Guru hebat di seluruh Nusantara? Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Riti Juwita, Guru Fisika SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan. Pada video kali ini, saya akan bercerita tentang praktik pendidikan yang sudah selaras dan yang tidak selaras atau belum selaras yang ada di sekolah terkait prinsip pendidikan yang memerdekakan. Namun sebelumnya, kita mesti memahami dahulu bahwa pendidikan yang memerdekakan itu menurut Bapak Ki Hajar Dewantara adalah suatu proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan pada anak didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang sesuai kodratnya, baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Nah, pendidikan yang memerdekakan ini juga menurut Bapak Ki Hajar Dewantara juga bermakna bahwa pendidikan seharusnya mengantar anak didik kita itu menjadi manusia yang berguna atau manusia yang merdeka, namun tidak mengganggu kemerdekaan orang lain. Nah, inilah yang oleh Bapak Ki Hajar Dewantara disebut sebagai manusia merdeka yang cakap, bisa mengatur hidupnya secara tertib. Nah, sekarang muncul pertanyaan, ya, sudahkah sekolah saya melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid terkait keselarasan dari praktik pembelajaran yang memerdekakan? Tentu saja pembelajaran di sekolah sudah mengikuti kurikulum merdeka dan pembelajaran sudah berdiferensiasi, di mana guru menggunakan pembelajaran untuk pemenuhan kebutuhan belajar murid. Lalu, timbul lagi satu pertanyaan lagi. Apa yang sudah dilakukan di sekolah sebagai wujud telah mempraktekkan pendidikan yang memerdekakan ini? Di sekolah, ya, telah menerapkan P5. Yang kita tahu, P5 ini adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang tujuannya adalah untuk menggali, memahami, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penerapan P5 ini juga sangat berdampak pada siswa. Misalnya, pada saat proyek yang dilakukan di sekolah, di antaranya ada proyek gaya hidup berkelanjutan, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, kemudian Suara Demokrasi. Nah, pada proyek gaya hidup berkelanjutan, siswa akan berkolaborasi dalam pembuatan pupuk kompos daun kering. Nah, kebetulan di SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan ini banyak terdapat pohon-pohon yang sudah tinggi, yang setiap hari menghasilkan 3-4 karung daun kering yang berjatuhan dari pohonnya. Itulah yang dimanfaatkan pada proyek gaya hidup berkelanjutan. Kemudian, pada proyek Bhinneka Tunggal Ika, siswa diajak untuk mengenal keberagaman budaya dan adat istiadat yang ada di Nusantara. Nah, yang terakhir, pada proyek Suara Demokrasi, kita akan melihat wujud nyatanya di sekolah adalah pada saat proses pemilihan ketua OSIS. Kemudian bagaimana siswa bermusyawarah. Lalu, di sana akan kelihatan bahwa siswa memiliki kebebasan dan kemampuan berpendapat. Lalu, ada hal-hal yang tidak selaras lagi, yang harus kita tinggalkan, atau kita ubah, atau kita kembangkan lagi. Apa yang tidak selaras itu? Nah, yang pertama, bahwa guru adalah satu-satunya penyampai informasi. Ini yang harus kita rubah. Padahal sesungguhnya bahwa bukan hanya guru saja penyampai informasi, banyak media lain sebagai penyampai informasi kepada peserta didik kita. Kemudian, sebagian guru di sekolah masih berpendapat bahwa guru yang membentuk anak sesuai dengan keinginannya. Artinya, pusat dari seluruh pembelajaran itu ada di guru. Kemudian yang ketiga,
ada beberapa guru yang belum mau keluar dari zona nyaman. Artinya, cara mengajar masih mengikuti cara lama, belum mau menerapkan apa yang ada di kurikulum Merdeka, bahwa pembelajaran kita itu berpusat pada peserta didik atau kepada murid. Nah, yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, praktik baik sebagai cerminan budaya positif perlu dilaksanakan dan ditingkatkan lagi. Walaupun kita tahu bahwa praktik baik ini tidak dengan waktu yang instan, tidak dengan membolak telapak tangan kita, tetapi butuh proses, butuh waktu untuk bisa terwujud nyata. Demikian video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.